Mungkin awal cerita dulu deh dari ini kan dari dulu di Vapet ya. Gimana ceritanya kalau bisa lari ke bisnisnya yang agro, bambu, terus kopi. Aku pikirnya tadinya di agronomi atau di pertanian tuh. Coba dong cerita. Oke, sebenarnya aku tuh kayak dapet tugas aja sih sebenarnya. Jadi Sanikwa Bambu itu adalah perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga tuh first generation ya, maksudnya diciptakan, dibuat oleh suamiku. Jadi foundernya itu suamiku. Ya, Sanikwa Bambu diawali itu di tahun 98. Kenapa sih tahun 98 waktu itu kan lagi krisis. Indonesia tuh krisis. Oh iya, krisis betul. Indonesia tuh krisis. Ya, suamiku tuh wartawan. Aku bekerja sebagai jurnalis juga, jadi ketemu jodohnya. Wartawan dong ini ceritanya. Sama-sama wartawan waktu itu. Nah, tapi di tahun 98 itu dia berpikir, aduh, kok kayaknya gunjang-ganjing banget ini negara. Kemudian saat itu dolar yang tadinya 2.500, 2.000 ya, melompat jadi 15.000. Betul. Nah, suamiku berpikir, gimana ya carinya nyari dolar? Satu-satunya cara adalah jadi eksportir. Nah, kemudian dia searching lah. Bukan searching kayak sekarang ya di dunia internet, tapi belum waktu itu belum ya? ada, nggak kepikiran kali, kayaknya nggak kebayang lah sama dia. Nah, waktu itu dia mikir kerjanya jalan-jalan di kebunku di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Nah, di kebunku di Rangkas Bitung banyak bambu, banyak banget bambu. Terus dia bilang kayaknya ini biasanya bambu tuh manfaatnya cuma untuk bagian dapur, bikin pagar, ya pokoknya atau sesuatu gedek tuh ya, gedek gitu ya. Dan sesuatu yang nilai ekonominya tuh rendah ya gitu. Jadi dia pikir kayaknya ini deh material yang mudah dicari, kemudian murah, kemudian tapi gimana caranya kita bisa dibawa ke luar negeri gitu. Nah, itu awalnya. Nah, dia berpikir itu karena dia melihat emang bambu banyak banget, dan di seluruh Indonesia ini mungkin ada sekitar hampir 2.000 lebih jenis bambu. Banyak ya? Banyak banget. Indonesia soalnya subur ya, jadi banyak varietasnya. Varietasnya banyak, dan itu menjadi keuntungan buat kita ya sebagai orang yang di dunia bambu ini. Jadi kalau ditanya bambu, shortnya nggak ada, nggak mungkin gitu kan. Ada ya? Seluruh Indonesia bambu ada. Nggak susah cari ya? Nggak usah dicari. Nah, itulah awalnya seperti itu. Jadi dia memutuskan material utamanya bambu. Kemudian harus ekspor. Jadi kita nggak pernah mikir untuk jualan di lokal. Jadi sama sekali belum pernah di lokal? Lokal biasanya untuk proyek. Proyek tertentu ya? Nah, dia kemudian mengembangkan sampai di titik 2010. Dia bilang, kayaknya gue udah ini deh mah, udah bosen, dia bilang gitu. Aku mau punya kerjaan yang lain nih. Kamu udah bosen gak kerja di TV? Katanya gitu kan, waktu itu saya kerja di TV gitu. Jadi hampir 17 tahun saya kerja di TV, memutuskan keluar tahun 2010. Kemudian pegang bambunya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah kita buka tahun 98, tahun 99 kita udah dapat buyer. Untuk ekspor? Udah ekspor. Bagus ya. Iya, jadi tahun 99 itu awalnya tuh kita punya galeri di Kemang. Tahun 98 namanya Sanikwa Gallery. Kemudian dari Sanikwa Gallery itu ada teman saya bilang, karena saya kerja di TV, teman saya banyak kan, terus Sundari, aku mau dong katanya main ke galerimu, katanya gitu. Terus datanglah dia ke tempat kita, terus habis itu dia bilang, ini Oktober ini tahun 98, Oktober ini tahun 99. Oktober masih ini Krismon itu kan? Masih Krismon. Saya mau pameran. Saya kan nggak tahu. Cita-citanya aja mau ekspor, tapi mau kemana jualannya gimana nggak tahu gitu. Terus akhirnya dia bilang, udah barang kamu yang ini saya beli ya, katanya gitu. Oke,
oke, antar ya nanti ke tempat pameran. Akhirnya dibawalah satu set kursi bambu kita, kemudian dipamerkan. Disitulah kita dapat buyer untuk ke Spanyol, kurang lebih 13 kontainer. Oh, jadi luar satu biasa. kali pameran kita udah langsung dapat buyer 13 kontainer ke Spanyol gitu. Oke, luar biasa. Nah, alhamdulillah kita bisa, yang tadinya cuma kita punya 3 tukang, tiba-tiba Allah datangkan 150 orang bekerja sama kita, yang tadinya kita nggak tahu bagaimana kualitas ekspor, jadi kita dipaksa untuk belajar bagaimana kualitas ekspor itu. Iya. Jadi cukup ini ya, drastis ya. Iya. Terus tapi dari kalau tadi cerita kan tiba-tiba tadinya di TV, di reporter juga, terus tiba-tiba jebur gitu kan ke situ ya. Itu gimana tuh? Maksud saya pasti kan ada perubahan ya. Dari yang jalanin kan abang waktu itu kan ya. Terus tiba-tiba dari dipanggilnya tuh belajarnya gimana? Belajarnya? Kan saya lihat kalau dari reporternya kemana aja tuh? Kan nggak ada hubungannya maksudnya. Nggak ada semuanya. Jadi mulai sekolahnya Fapet, terus kerjanya di TV, terus habis itu 2010 dicemplungin sama suami, kamu pegang ya ini gitu kan, ekspor ini bambu ini. Terus saya dapat buyer, di waktu itu suami saya cuma ninggalin 2 buyer. Maka waktu 2010 itu lagi krisis global. Saya harus bertahan untuk mempertahankan Sanikua Bambu ini, kemudian sambil cari buyer baru. Jadi buyer yang 2 itu lokal atau? Enggak, semuanya buyer internasional. Jadi Jerman sama Prancis. Waktu itu dia tinggalin tuh. Jerman sama Itali. Jerman Itali saya pegang. Kemudian berikutnya 2010, 2011 saya dapat buyer lagi Jerman, buyer lagi Prancis. Sekarang ini sebenarnya kita punya buyer Prancis tuh 3, Jermannya 2, buyer Prancis 4, Jermannya 2, Belanda 1 sekarang. Oh, jadi Europe ya pasarnya ya? Pasarnya Europe, iya. Okay. Jadi sebenarnya agak kaget juga ya saya dicemplungin begitu, tapi karena saya pengen nambah ilmu saya, yang tadinya ilmu TV ya, yang otodidak juga. Kemudian saya belajar masuk ke balai pelatihan ekspor Indonesia yang BBPPEI itu. Iya, itu di Kementerian Perdagangan. Jadi saya belajar di situ tahun 2010. Jadi setelah diceburin baru belajar? Baru belajar. Setelah diceburin baru belajar. Alhamdulillah lah sampai sekarang begitu. Gitu kira-kira perjalanannya. Jadi dari dipaksa jebur, kemudian belajar di training ya? Iya, training. Nah, karena di kelas, saya di kelas Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor itu, saya mungkin banyak sharing, kemudian karena sudah ada experience yang karena sudah ada pengalaman jadi ekspornya. Banyak ngasih problem ya? Jadi banyak lempar masalah gitu ya? Saya ngelempar masalah, kemudian saya juga memberikan solusi di kelas itu. Jadi saya dari balai sendiri menawarkan saya untuk menjadi salah satu fasilitator dan instruktur di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor. Sekarang namanya PPEJP. Jadi PPEI sekarang menjadi PPEJP. Nah itu alhamdulillah 2011 malahan saya jadi fasilitator dan tenaga ahli untuk ekspor di Kementerian Perdagangan gitu. Okay. Terus dari kalau tadi ngomong ya tentunya sourcingnya kan nggak susah katanya kan banyak bambu, ya kan? Untuk bambu ya kan. Kalau dari sendiri gimana di yang dirakas berarti ya kerjanya? Itu gimana cara kalau dapat source-nya sendiri? Jadi di pabrik kita yang awal, jadi ceritanya jangan dibilang suami saya punya uang banyak untuk bikin pabrik. Jadi orang mikir, Sundari suaminya duitnya banyak bikin pabrik gitu ya. Enggak. Jadi tetap diawali dari nol. Suami saya keluar dari jadi wartawan dengan modal pesangon 50 juta, dia bangun pabrik.
di semuanya masih atapnya masih alang-alang gitu ya, masih bengkel biasa, tempatnya masih sewa gitu kan, belum punya lahan sama sekali. Itu kan cuma punya cita-cita, aduh gue mau jadi eksportir gitu. Tapi bener-bener modalnya modal nekat. Modalnya bayangin apa namanya? Yang namanya kualitas ekspor aja kita nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Gitu. Mohon maaf ya, ini ada ayam. Namanya di outdoor ya. Apa lebaran masih jauh nih, Bu? Masih 3 bulan lagi ya, ayam udah mau dipotong. Jadi awalnya betul-betul dari nol, ya betul-betul dari nol. Kemudian setelah kita dapat buyer, yang 13 kontainer itu awalnya suami saya, waktu itu saya masih lagi hamil anak ketiga saya. Okay. Kemudian dia bilang 13 kontainer itu. Jadi bikinnya apa dulu yang pertama? Yang pertama itu kita bikin untuk resort di Spanyol. Jadi dia perlu tempat tidur, lemari, meja untuk resort. Waktu Jadi Abang ngerjain pertama dulu, yang start pertama yang bikin yang masih kecil itu startnya dari mana? Bisnis mulai bikinnya buat apa? Yang bambu yang pertama dulu kan bikin dari habis jadi reporter masuk ke bambu bikin yang kecil-kecil, itu bikinnya gimana? Kita hire orang. Jadi maksudnya gini, abang tuh bukan orang yang pegang pisau. Abang tuh nggak pernah pegang pisau. Pegang pisau pasti kena berdarah. Saya nyaris nanya lagi, gimana belajarnya bikin bambu? Jadi dia memanage. Okay. Dia kumpulkan pengrajin, Jadi di Rangkas Bitung itu bukan hanya materialnya yang banyak tetapi SDM-nya pun banyak. Oke. Jadi sehingga kita di tempat yang benar, gitu. Material banyak, SDM banyak, sehingga memudahkan untuk memanage orang-orang itu. Jadi start di right position lah ini. Iya, betul. Tempat yang tepat ya. Betul. Oke. Nah disitulah dia dari 3 orang itu dia melatih. Dia searching, dia cari tahu lah gimana untuk kualitas ekspor itu. Nah di situ dia dapatkan ilmunya. Sampai yang dapat 13 kontainer itu, dia itu disuruh bikin sampel. Nah sampelnya itu berjalan 3 bulan. Mondar-mandir dibanting sama si calon buyer, diinjek-injek, goyang apa enggak. Gitu. Nah itu sampai saya kan waktu itu masih kerja. Saya bilang, Papa sabar ya, tinggal selangkah lagi, saya bilang gitu. Jadi ada failnya dong ada, dibikin pasti. Dibikin ulang sampai 3 bulan. Waduh. Sampai yang terakhir dia bawa tuh barang yang belum di finishing, dia bawa ke rumah, dia liatin gimana caranya finishing yang bener kan. Akhirnya dia bawa ke salah satu toko cat yang akhirnya dia belajar di situ, di finishing, dan itu akhirnya lolos gitu. Nah itu sebenarnya perjuangan yang pertama itu yang nggak mudah. Nah setelah 13 kontainer lolos, dia mau ikut pameran sendiri. Tadinya kan ikut pameran nebeng. Ya kan, diajak sama teman saya. Yang beli barang, kemudian dipajang, terus dia bilang, Bang kesini nih banyak yang nanya barang abang. Jadi sebenarnya nggak sengaja dapat bayar itu, gitu. Nah akhirnya begitu udah, ini ada peluang nih tetap ekspor. Akhirnya dia ikut pameran. Nah ikut pameran itulah di situ dia dapat buyer Jerman. Karena pertama itu Spanyol, dia itu hanya bukan untuk yang repeat order, karena untuk project. Project selesai berarti. Selesai, ya? Betul. Nah yang kedua ini betul-betul kita diajarin sama bayarnya. Jadi si bayarnya itu datang ke Indonesia, datang ke pameran, kemudian dia naksir sama bambu kita, kemudian dia bilang, Hairul, Hairul kamu mau ekspor bambu ini? Iya, dia bilang gitu. Kamu udah tahu kualitas ekspor yang bagus untuk ke Jerman? Belum tahu? Oke, kita sama-sama belajar. Jadi si Jerman itu belajar mengajari kita untuk mencapai kualitas masuk ke Jerman. Standar quality-nya ya untuk produk standar yang kualitasnya. Okay. Nah, si Jerman ini dia baru memulai mau bisnis. Ketemu belum sama bisnis sebelumnya? Belum. Ketemu sama Hairul yang juga baru mau bisnis. Oke. Jadi
si Jerman itu meneliti secara secara teknologi, kemudian suami saya yang meneliti di pabrik. Oh, oke. Jadi kelembabannya, keasamannya, gimana caranya. Jadi musuhnya bambu apa sih? Bubuk. Bubuk. Nah, gimana caranya bambu tidak berbubuk? Oh, itu apa? Karena kutu. Iya, karena kutu ya. Iya. Nah, itulah musuhnya si bambu. Nah, kita mempelajari sampai hari ini pun kita tetap menjaga bahwa bambu yang beli sama kita itu pasti tidak berbubuk. Oh, nggak ada bubuknya gitu ya? Nggak ada. Oh. Nah, itulah awalnya kita mulai mendapat buyer. Berarti pakai ilmu pertanian dong ya? Dipakai. Bukan ilmu Vapet ya? Bukan. Jadi repeat order setelah si Jerman ini. Oke. Terus berkembang. Terus dari sisi teknologinya tadi yang Jerman apa dia itunya? Jadi dia yang mengirimkan studinya, studi kasus bagaimana penelitiannya, tapi kita yang menjalankannya di lapangan. Sudah pernah ada yang ekspor sebelumnya belum? Siapa? Ke Jerman, belum ada yang pernah masuk. Sebelumnya? Produk bambu? Belum. Belum ada? Belum. Jadi baru setelah itu jadi terus. Referensinya dari produk sejenis kali ya, cuman bahannya mungkin berbeda, Iya, kayak kayu betul. atau yang Iya, lainnya bisa. gitu ya. Sekarang dia dengan bambu. Iya. Oke. Tuh, jadi akhirnya alhamdulillah lah berkembang terus. Jadi kesimpulannya sih berarti tadi pemberdayaan masyarakat tadi ya, seputaran, kemudian tadi ya karena alamnya juga dari situ, jadi termasuk ngajarin mereka buat bikin nanam bambu yang benar dong berarti. Betul. Ya. Sehingga tadi kualitasnya tadi bisa dijaga tadi kan? Betul. Jadi bambu yang kita tebang, jadi kalau misalnya kita beli bambu sama tengkulak, si tengkulak datang ke kebun bambu, dia tebang semuanya, dia habisin. Nah itu sebenarnya merusak si bambu itu sendiri. Nah kalau Sanikua Bambu mengajarkan semua petani bambu kita yang bekerja sama dengan kita untuk tebang pilih. Oh, jadi kayak HPH tebang pilih ini. Iya. Masam nih kerja masam. jadi gimana? Jadi tebang pilih sesuai diameter yang kita butuhkan itu yang ditebang. Kemudian sesuai dengan tua dan mudanya si bambunya, itu yang kita ambil. Nah itu sehingga si bambu itu setiap petani bambu akan selalu menghasilkan hasil kebunnya setiap 2 tahun. Mereka akan setiap berapa bulan keliling. Jadi bulan ini kita tebang yang ini, onggokan yang ini rimbunan yang ini kita ambil. Jadi mereka tetap setiap bulan menghasilkan dari kebun bambunya. Oh, giliran gitu ya. Jadi umur berapa yang bagus gitu bang? Jadi di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun yang tua baru kita boleh ambil. Tuh. Kalau jenis bambunya nggak masalah? Jenis bambunya kita sampai hari ini untuk semua furniture bambu kita itu menggunakan bambu yang kita sebut bambu mayan. Bambu mayan? Iya. Dan kebetulan menurut buyer saya bambu yang terbaik yang pernah dia lihat dan dia ambil kemudian dia pakai, yang bambu mayan inilah yang paling bagus. Dan itu hanya tumbuh di sekitaran Banten. Oh gitu ya? Oh, daerah khusus aja ya? Iya, di daerah Banten. Jadi di seluruh Indonesia banyak bambu, tapi yang bambu mayan nggak banyak. Nggak banyak, hanya banyaknya di Banten. Jadi udah mulai milih dong ya, berarti bahan bakunya maunya yang bambu itu? Iya, harus. Terus gitu. Di ininya ke masyarakatnya budidayanya gimana? Kebetulan kalau di daerah kami bambu itu nggak ditanam. Jadi mereka tumbuh sendiri. Jadi di kebun-kebun mereka pasti ada bambu. Pasti ada. Nah, jadi akhirnya ya kita memanfaatkan yang ada. Tetapi di sekitar tahun 2012, Sanikua sudah punya kebun bambu. Oh, punya sendiri? Punya sendiri. Wah, gitu. hebat ya. Jadi kita ambil dari kebun kita sendiri, petani bambu tetap kita manfaatkan kalau misalnya masih kurang. Jadi ada perlakuan khusus di budidayanya, berarti yang kebun sendiri atau gimana? Enggak sih. Enggak juga ya? Karena bambu itu kan paling gampang. Paling gampang tumbuh ya? Dan nggak pernah mati. Nggak pernah mati? Nggak pernah mati. Tumbuh terus. Ya? Jadi itu kelebihannya bambu. Kenapa kita nggak pilih kayu gitu kan? Kalau bambu
ditanam satu kali, dia nggak akan pernah mati. Nggak pernah mati. Iya. Betul. Kalau tidak kalau kita tidak tebang, justru dia jelek. Jadi makin banyak ditebang, makin bagus. Gitu. Terus itu sama terus ya kualitasnya? Sama terus kualitasnya. Iya. Gitu. Berarti ini kan right choice bener nih ya? Pilihannya bambu, alhamdulillah ya. Iya. Luar biasa deh. Ya, menarik banget ya. Memang kita sering ngobrol juga berapa kali. Memang yang di kita tuh kendalanya adalah membudidayakan tadi ya, kayak raw materialnya ya. Iya, raw materialnya yang susah. Kebetulan bambu ini nggak terlalu sulit sih ya. Nggak terlalu sulit. Mungkin yang challenge-nya adalah mengajak mereka ya, pemilik kebunnya ya, untuk mau masuk ke bisnis ini dan memberdayakan pengrajin tadi ya. Betul, gitu ya, kira-kira untuk betul. naikin kualitasnya ya. Betul. Jadi jangan maksudnya kalau bambu itu teman-teman di Argacita bahwa kalau ditanya bambu murah, kalau beli bambu sama Sundari mahal. Iya, kenapa? Karena bambu di tempat saya, di tempat kami di Sanikua Bambu itu semuanya dilakukan treatment. Ya, di treatment. Mereka diperlakukan dengan sangat baik. Yang namanya bambu tidak pernah dibanting. Mereka disayang-sayang. Jadi yang namanya bambu masuk ke tempat kita itu sudah melalui yang namanya disortir. Hanya bambu yang lurus yang bisa masuk ke tempat kita. Wow. Hanya yang lurus, kemudian tua itu baru masuk ke tempat kita. Nah, setelah itu terus siapapun bisa bikin furniture, tetapi gimana caranya si bambu itu tidak ada bubuknya. Belajar sama Sanikua. Jadi lurus. Piro. Jadi bambunya lurus dan nggak ada bubuknya tadi ya. Betul. Terus kalau yang bengkok gimana disortir? Nggak dipakai ya? Nggak dipakai. Oh. Gitu. Jadi makanya petani bambu yang masuk ke tempat kita memang harus milih-milih, harus berani mau disortir gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau ya benar tadi makan susah ya. Kalau yang prime quality pasti nggak dapat diekspor semua ya. Iya. Aku pernah nanya kan dari kalau bambu produknya di sini ada nggak? Nggak ada kata. Iya. Jadi bambu tuh murah. Jadi kadang-kadang orang mau bikin dapat buyer. Oh, saya mau bikin nggak usah jauh-jauh. Mereka mau bikin partisi misalnya. Mau bikin partisi dari bambu. Begitu dia bikin sampai sana berjamur, kemudian berbubuk, komplain sama buyer. Nah, itu gimana caranya? Silakan teman-teman kalau yang mau belajar datang ke tempat saya. Enggak. Simple, free. Kasih simple dong. Itu yang bubuknya paling sering ketemu kan sebenarnya bubuk ya. Iya. Caranya apa sih sebetulnya? Ada deh. Wah, kayaknya harus sesi khusus kita nih ngobrolnya. Datang dulu ke pabrik. Ke pabrik ya. Datang dulu ke pabrik gitu. Nah, sampai hari ini alhamdulillah kalau urusan bubuk di negara tujuan ekspor itu tidak pernah ada yang komplain. Tetapi misalnya ada jamur dan lain-lain itu memang mungkin ada sedikit kesalahan, bambunya kurang kering dan lain-lain, bisa aja terjadi itu. Tapi biasanya mereka memahaminya karena semua buyer kita itu kita ajarin. Kalau misalnya ada bambu yang pecah, bambu itu kan rawan pecah. Jadi bambu itu rawan pecah, si buyer akan kita ajarkan gimana supaya nutup yang pecah. Jadi kita udah kasih. Jadi pasti kejadian juga pecah ya? Ada, tapi nggak semuanya. Mungkin dalam satu kontainer ada 1 atau 2 batang bagian yang pecah, tapi itu pun bukan pecah yang pecah, tapi pecahnya seperti pecah rambut aja. Jadi gimana nutupnya kita ajarkan gitu. Kalau itu apa umur pakainya berapa lama sih sebenarnya? Kalau umur pakainya untuk di dalam ruangan, karena kita furniturnya khusus untuk di dalam ruangan, itu kita jamin 10 sampai 15 tahun itu aman. Sampai 20 tahun bahkan sampai bosen. Sampai bosan ya? Iya. Tapi nggak bunyi-bunyi nggak tuh kira-kira? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Waduh, kayaknya banyak kikinya yang penting-penting ya kayaknya. Mungkin nggak sembarangan juga ya, perlu experience segala macam sampai bisa berhasil ya. Iya. Menarik sekali nih dari nih, ya kan kayaknya gimana sampai jadi nanti ekspor ya kan, dan quality itu sangat penting lah, apa perlu dijaga gimana caranya ya. Nanti kayaknya kita bisa lanjut bicara lagi ya teman-teman. Sesi pertama mungkin kita cukup dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Yang dari kita istirahat dulu ya. Terima kasih.